Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait keterampilan membaca teks bahasa Arab. Tadi kita sudah membaca teks, kemudian kita sudah menerjemahkan, kita juga sudah menguraikan kandungan maknanya, kemudian kita juga sudah memberikan harokat pada kalimat yang tidak ada harokatnya dan menguraikan kalimat tersebut, posisi Arabnya seperti apa. Ini sudah saya contohkan di sini. Nah, berikutnya lagi coba kita lihat di sini. Di sini ada kata yang bergaris bawah. Kata yang bergaris bawah itu ada kata kharaja, Sa'idun, kemudian fi ya. Ada tiga di sini. Nah, maka kaidah apa yang kita bahas pada tema yang pertama ini ya. Kita lihat di sini kaidahnya. Kita bisa kemukakan yang pertama, kaidah yang bisa kita tarik di sini adalah kata dalam bahasa Arab ya. Kata adalah suatu ucapan yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Jadi kata itu dalam bahasa Arab, ucapan artinya dilafalkan dalam huruf hijaiyah, terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari alif sampai selesai itu ya, hamzah ya. Nah, kata itu seperti kharaja, sa'idun, dan fi ya, itu kata. Nah, kemudian dan terkadang sebuah kata hanya terdiri dari satu huruf ya. Satu huruf seperti wow. Wow saja. Wow juga itu termasuk dalam kata dalam bahasa Arab. Tapi kata yang seperti apa gitu ya. Nah, kita akan jelaskan lagi satu persatu. Jadi, kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama, kata terdiri dari tiga jenis yaitu isim, fi'il, dan huruf ya. Yang pertama isim. Isim itu disebut ringkasnya adalah kata benda. Nah, kata benda itu digunakan untuk menyebut nama orang, benda, tempat, atau konsep atau suatu konsep. Nah, tidak menunjukkan waktu tertentu. Nah, tidak ada hubungannya dengan waktu. Jadi dia menyebut nama orang, nama benda, tempat, atau suatu konsep tanpa ada hubungannya dengan waktu. Contohnya adalah pada kata Sa'idun itu nama orang. Kemudian Baitun itu rumah ya, nama benda. Kemudian Hadiqah itu juga taman itu artinya juga nama ya, nama tempat gitu. Jadi ini semuanya nama. Maka ketiga hal ini disebut dengan isim. Berikutnya lagi adalah fi'il. Fi'il itu istilah ringkasnya adalah kata kerja. Itu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian yang memiliki dimensi waktu. Artinya ada hubungannya dengan waktu, yaitu bisa masa lalu, sekarang, atau masa depan. Masa lalu yang telah lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu ya. Nanti akan ada pembahasan terkait ini, yaitu yang disebut dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari', dan fi'il mudhari gitu ya, atau nanti ada hubungannya dengan kata kerja perintah, fi'il amar gitu ya. Kemudian contohnya di sini adalah kharaja. Kharaja itu telah keluar. Telah keluar menunjukkan bahwa waktunya dia telah berlalu, maka itu disebut dengan fi'il madhi, masa lampau. Kemudian dhahaba juga telah pergi, itu juga menunjukkan masa lampau. Berikutnya adalah yata'allamu, sedang belajar, menunjukkan waktunya sedang berlangsung sekarang atau masa yang akan datang. Nah, satu lagi nanti ada yang disebut dengan kata kerja perintah atau yang disebut dengan fi'il amar. Berikutnya yang disebut dengan kata itu adalah huruf. Huruf juga disebut dengan kata yang bisa berarti kata hubung atau nanti ada kata yang bermakna tugas tertentu. Apakah dia nanti kata itu berfungsi sebagai pertanyaan atau lainnya gitu ya. Jadi huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna sendiri kecuali jika digabung dengan kata lain. Huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna sendiri, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali digabung dengan kata lainnya. Dia tidak memiliki arti kalau hanya kata itu. Karena bisa jadi cuma satu huruf tadi. Jadi kata dalam bahasa Arab itu satu huruf itu bisa disebut dengan kata dalam bahasa Arab. Yaitu yang disebut dengan huruf lagi ya. Biasanya berfungsi sebagai kata penghubung, bisa juga preposisi atau partikel ya. Misalnya ila tadi, ila ke aja itu tidak bermakna ke.
Nggak tahu ke. Jadi harus bersama dengan kata yang lainnya. Kemana? Ke ma'had. Nah, ila ma'had atau ilal ma'had tadi ya. Nah, jadi ma'had itu melengkapi ila tadi. Jadi ila harus bersama dengan kata yang lainnya. Ke itu bisa menunjukkan arah atau tujuan. Kemudian wa juga. Wa apa tadi kalimatnya ya? Dan yang artinya bisa dan itu bisa bermakna kata penghubung. Kemudian di atau dalam preposisi untuk tempat gitu ya. Nah, itu kaidahnya. Kemudian contoh kalimat lah yang lainnya. Contoh kalimat yang lainnya kamu bisa menampilkan eh apa namanya? Konsep kalimatnya dalam bentuk fi'il, isim dan huruf tadi atau konsep kalimat yang semisal persis nih ya, kurang lebih konsepnya sama dengan yang pertama nih. Yang pertama tadi apa? Kharaja Sa'idun fi sabahi min baitihi. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada hurufnya di sini. Kemudian ada isim, kemudian ada huruf jar di sini, kemudian ada keterangan. Jadi bisa juga konsepnya ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Nih, mana kita tadi? Ada 7 kata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih ada 7 kata juga bisa ya. Ini bisa yadhabul muwadzafu ila maktabihi kulla sabahin. Yadhabul muwadzafu ila maktabihi kulla sabahin. Yadhabu ini adalah fi'ilnya, al-muwazzaf ini adalah isimnya atau nanti kalau kita tahlil dia disebut dengan fa'il. Kemudian ila tadi ada huruf, kemudian maktabah itu isim lagi, tadi ini adalah isim dhamir, kemudian kulla itu adalah maf'ulnya, nanti dia posisinya sebagai maf'ul, kemudian sabah itu adalah isim juga, ya. Nah, nanti kita akan eh, membahas terkait eh, kita belum membahas maf'ul bih dan seterusnya ya. Jadi setiap tema nanti akan ada pembahasan masing-masing kaidah yang berbeda. Oke ya, itu contohnya atau kamu bisa juga mendatangkan contoh yang semisal dengan konsep kaidah yang kita pelajari ada isim, ada fi'il, ada huruf. Gitu ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf atau fi'il dulu baru di depan boleh. Misalnya Fataha Muhammadun itu fi'il ya. Eh, apa? Jalasa Muhammadun fi al-kursi. Jalasa Muhammadun fi al-kursi. Nah, itu bisa juga. Jalasa adalah fi'il, Muhammad adalah isim, kemudian fi tadi huruf. Jadi konsepnya bisa mendatangkan semisal dengan kaidah yang kita bahas, yaitu ada fi'il, ada isim, ada huruf. Demikian pembahasan kita terkait tema yang pertama ini. Sudah lengkap ya, dari awal sampai akhir sudah saya contohkan. Semoga bisa dimengerti dan dikerjakan tentunya. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatiannya. Sampai bertemu pada tema berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.